Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin, yakni Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Perkenalkan, nama saya sendiri Rizka Fitriah, NIM 2419022. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah biografi dari Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abi Manaf bin Husyai al-Warisi. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Lahir pada tahun 574 Masehi di Makkah. Ibunya bernama Arwah, sedangkan ayahnya bernama Affan. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah suku Quraisy. Utsman bin Affan menikahi putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, beliau menikah dengan Ummi Kulsum, yakni putri Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini beliau dijuluki sebagai Dzurunnain, yakni orang yang memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun, berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk Islam bersama sahabatnya yakni Thalhah bin Ubaidillah. Utsman bin Affan menggantikan posisi Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang ketiga setelah sebelumnya dilakukan musyawarah oleh Dewan Syura yang terdapat 6 calon yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab, yakni ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah melalui beberapa perundingan dan diskusi, akhirnya Utsman bin Affan ditetapkan sebagai khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun, sehingga masa kepemimpinannya lebih lama dari kekhalifahan yang lainnya. Utsman bin Affan meninggal pada usia 82 tahun. Utsman meninggal karena suatu tragedi pemberontakan yang tidak menyukai atas kepemimpinannya. Nah, peristiwa ini merupakan pemberontakan pertama dalam tubuh umat manusia. Dalam sejarah Islam, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan ini dikenal sebagai Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar. Yang kedua yang ingin saya jelaskan mengenai pemerintahan kepemimpinan Islam pada masa Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Pada masa awal kekuasaannya, pemerintahannya berjalan lancar dan tidak ada kekhawatiran yang mengancamnya. Dikatakan para ahli sejarah bahwa kepemimpinannya berlangsung selama 6 tahun pertama masa kekhalifahan umat Islam merasa puas dengan kepemimpinannya. Nah, dalam mengatur administrasi, Utsman bin Affan tidak mengubah pemerintahan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab sebelumnya. Utsman tetap menjalankan sistem syura atau musyawarah dalam pemerintahannya. Utsman pun bersikap adil seperti halnya Khalifah Umar. Sejak awal pemerintahannya, Utsman memberikan tunjangan tambahan kepada rakyatnya. Namun pada paruh terakhir atau 6 tahun masa kepemimpinannya, mulai muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadap dirinya. Salah satu faktor yang menyebabkan kekecewaan sebagian umat Islam pada paruh kedua dari kepemimpinannya adalah kebijakannya yang bercorak nepotisme. Utsman banyak mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara yang berasal dari lingkungan keluarganya. Meskipun demikian, pemerintahan Utsman bin Affan bukan berarti tidak ada peristiwa atau kegiatan-kegiatan penting. Nah, dari sini Utsman memperluas wilayah dan bertambahnya kekuasaan Islam. Kemudian pemerintahan Utsman juga berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air kota-kota. Nah, dari sini juga Utsman merencanakan perluasan Masjid Nabawi. Pada masanya pula, untuk pertama kalinya mendahulukan khotbah daripada sholat baik pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Akhirnya, yang monumental dari Utsman bin Affan adalah pembukuan Al-Quran, sehingga Al-Quran yang beredar sekarang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Nah, dari sini Khalifah Utsman meminta mengumpulkan naskah Al-Quran yang disimpan Hafsah binti Umar. Naskah ini merupakan kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Khalifah Utsman kemudian membentuk suatu badan atau kepanitiaan pembukuan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit sebagai ketua dan Abdullah bin Zubair serta Abdurrahman bin Haris sebagai anggota. Tugas yang harus dilaksanakan adalah mengumpulkan lembaran-lembaran lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Mutriatul Inayah, NIM 2419027. Di sini saya akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan dan biografi dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. 1. Utsman berhasil melakukan perluasan wilayah, yaitu ke wilayah lautan, sehingga umat muslim mempunyai angkatan laut sendiri. Negeri-negeri yang berhasil dimasukkan Islam oleh Utsman bin Affan antara lain Tripoli Barat, Barkah bagian selatan, negeri Nubah, Armenia, beberapa bagian Tabaristan, daerah Mawarannahri, baik Baktria Hara, Kabul dan Basna di Turkestan. Kemudian pada tahun 28 Hijriah, Pulau Cirus berhasil dimasukkan ke dalam pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Pada tahun 31 Hijriah terjadi pertempuran Zati Sawari, yaitu pertempuran tiang kapal antara Romawi dan Muslim. Alasan dinamakan Zati Sawari karena banyak kapal-kapal perang ikut dalam pertempuran ini, sekitar 1.200 kapal, dan pada pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Muslim. Yang kedua adalah penetapan Mushaf Utsmani dan pembangunan infrastruktur. Pada masa Utsman bin Affan Utsman bin Affan dipersembahkan kepada umat muslim ialah kitab suci Al-Quran. Penyusunan Al-Quran diketuai oleh Zaid bin Sabit, dan sedangkan yang mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran antara lain Hafsah, seorang istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian membuat beberapa salinan naskah Al-Quran yang kemudian dikirimkan ke berbagai wilayah kegubernuran sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya. Pengumpulan naskah-naskah Al-Quran ini bertujuan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Yang kedua, untuk mencegah bahaya banjir dan mengatur pasokan air di kota Madinah, Khalifah Utsman bin Affan membuat bendungan yang besar. Selain itu, beliau juga membangun banyak jalan, jembatan, masjid, dan rumah tamu di berbagai wilayah imperium, serta memperluas masjid Nabi di Madinah. C. Kekacauan dan konflik politik. Konflik yang pertama adalah terjadinya peristiwa fitnah besar. Fitnah besar di kalangan umat muslim disebabkan oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang bermuslimat dengan berpura-pura menjadi bagian dari Islam. Ia tumbuhkan benih-benih keraguan di tengah umat Islam tentang akidah mereka, ditambah kecaman terhadap Khalifah Utsman dan para gubernurnya. Umat Islam diprovokasi untuk menurunkan Utsman dan mengangkat Ali sebagai bentuk nyata fitnah dan perpecahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba. Konflik yang kedua adalah serangan Romawi dari laut sekitar tahun 31 sampai 34 Hijriah atau 655 Masehi. Angkatan laut Romawi dengan 500 sampai 600 kapal di bawah pimpinan Konstantin, anak Heraklius, berangkat mengarungi Laut Tengah menuju Iskandaria hendak menyerbu armada muslimin. Perjalanan mereka ini telah diketahui pihak muslim yang dipimpin oleh Abdullah bin Abi Sahal, gubernur Mesir, dengan 200 kapal yang mengangkut pasukan. Biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Luwai bin Kilab bin Qusay. Beliau dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Rasulullah SAW. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar yang berarti singa. Namun ayahnya lebih suka dengan nama Ali dengan arti tinggi dan luhur. Ali dan Rasulullah
adalah saudara sepupu. Sejak kecil Ali hidup serumah dengan Rasulullah dan di bawah asuhan Rasulullah. Kemudian Ali mendapatkan cahaya kebenaran yakni Islam. Kemudian Ali memutuskan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika ia berumur 10 tahun. Beliau adalah golongan ketiga secara umum orang yang masuk Islam dan golongan yang pertama dari golongan anak-anak. Ali tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, pemberani, tegas, lembut hati dan sangat pemurah. Setelah ia hijrah ke Madinah, ia berprofesi sebagai petani. Kemudian Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra dan dikaruniai 2 anak, yaitu Hasan dan Husain. Sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib, meskipun masa pemerintahannya 6 tahun yang tak luput dari pergejolakan politikus, Ali berusaha untuk menjadikan pemerintahannya yang bersih, berwibawa dan egaliter. Ali mengambil kembali harta-harta yang telah diberikan kepada pejabat-pejabat pada masa Umar. Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk bijaksana dalam menjalankan tugasnya, tidak mengecewakan rakyat. Ali menyusun undang-undang perpajakan, yaitu sebuah suratnya. Ali menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat. Lalu begitupun dengan ziyah atau pajak yang diambil dari kaum non-muslim. Ali mengambilnya ziyah dari kaum non-muslim yang bertempat tinggal di kawasan muslim sebagai jaminan keamanan bagi kaum non-muslim. Namun ziyah sendiri diambil dengan kebijaksanaan, yakni dengan kaum non-muslim tidak memiliki harta yang berlebih, maka ziyah tersebut diambil semampunya. Lalu sikap egaliter pada setiap manusia. Ali bahkan mencontohkan sosok seorang kepada negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya. Dalam sebuah kasus, Ali berperkara dengan seorang Yahudi mengenai baju besi. Yahudi tersebut dengan berbagai argumen, bukti-bukti dalam pembelaannya, maka hakim memutuskan menenangkan dan mengabulkan tuntutan Yahudi tersebut. Ali mengembalikan citra pemerintah Islam sebagai pada masa Umar dan Abu Bakar sebelumnya. Namun kondisi masyarakat yang kacau balau tidak memperhatikan hanya pada kelompok-kelompok kecil, memperhatikan pada diri sendirinya tanpa memperhatikan kesatuan dan persatuan. Akhirnya praktis selama pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurusi persoalan pemberontakan di berbagai daerah dalam masalah. Meskipun demikian, menurut Nicholas Majid, pemerintah Ali merupakan contoh komitmen yang kuat kepada keadilan sosial dan kerakyatan, di samping kesungguhan di bidang keilmuan.